Oke, selamat malam semuanya. Oke, kita mulai ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Oke, saya kabarnya terlebih dahulu. Ini sudah 30 ya. Mungkin satu atau dua orang. Anggra ini apakah Anggra ini Marisa Anggra ini Najwa Haifa Putri. Suara saya tidak ada respon. Arif pindah, saya tidak. Arif Fati. Hayati, apakah suara saya terdengar ya? Kepo. Dila, ting mana Pak Dila? Bahaya tuh asyari. Waduh. Malah ini. Apaan sih ini gerapan? Aku ada harap ya. Mau pulang. Buru. Dak gitu teruit. Enggak tiba tadi mah. Oke, suaranya putus-putus ya. Coba atas nama Kak Arifah Nurhayati, apakah bisa jadikan saya co-host? Halo, Kak Arifah Nurhayati. Kak Anita suaranya bocor. Kak Arifah Nurhayati, apakah bisa jadikan saya co-host ya? Soalnya yang saya belum jadi co-host atau co-host. Saha? Mah? Mah?
Coba atas nama Kak Arifan Nurhayati, apakah bisa merespon suara saya? Bisa jadikan saya host ya, soalnya saya nggak bisa share screen. Arifan Nurhayati, apakah suara saya terdengar? Oke, saya coba hubungi ya, bantu hubungi ya, Kak. Bentar. Nah, sambil menunggu saya share screen, sambil disiapkan ya alat belajarnya. Oke, minta tolong. Nah, jikalau tutornya menanyakan bisa merespon ya lewat chat atau open mic ya, minta tolong. Kak Arifah, apakah suara saya tidak terdengar ya? Belum ada Kayaknya respon. lagi di luar, Kak. Bentar. Mungkin Kak Abror ini dulu, bahas-bahas dulu sebelum saya screen-nya. Untuk Oke. mekanisme dan lain-lain. Oke, mungkin saya cek sambil perkenalan aja ya. Mungkin yang saya ingat yang kemarin itu ada Vinka, terus ada Jaisya, Marisha. Coba mungkin bisa hmm, sambil perkenalan nama mungkin lewat chat saja ya biar cepat. Mungkin nama sama asal daerah ya. Oke, silakan bisa nulis di chat ya. Nanti saya tanya salah satu atau beberapa. Nah, silakan bisa nuliskan di chat nama panggilan sama asal daerahnya ya. Oke, atau nama SMA-nya. Nah, silakan menuliskan di chat ya.
Oke. Ini ada Lydia, Surabaya. Oke, Lydia ini NFF mungkin username-nya bisa diganti ya. Nah, biar nanti kalau dipanggil atau namanya bisa terlihat jelas username-nya ya. Silakan Lydia dari Surabaya ini bisa diganti username-nya dengan nama jelas, nama terang ya. Ada Amanda Tiara dari Kediri, Rani dari Bogor, Ramesyah dari Surabaya, Vira dari Cirebon, Rizkul dari Bojonegoro, Marisa dari Surabaya, oh banyak dari Surabaya, Vineta, ada Putri, Wafa dari Jakarta, Vinka dari Bandung, Najla dari Sampang, Nita dari Oke. Oke, mungkin karena saya belum bisa share screen, mungkin saya tanya random saja ya. Mungkin Sofia Fernanda, nah bisa open mic, silakan coba. Sofia Fernanda, apakah mendengar suara saya? Halo, Sofia Fernanda, apakah suara saya terdengar ya? Yang laki-laki ini nggak ada ya. Runi, coba Runi, apakah terdengar suara saya? Runi, halo Runi. Oke, saya sambil menunggu saya bisa share screen, coba saya tanya salah satu beberapa silakan merespon. Nanti saya tanya terkait materinya, apakah sudah pernah belajar atau belum. Nah, coba silakan bisa merespon. Runi, suaranya apakah tidak terdengar ya? Coba Rizky Finja, apakah suara saya terdengar? Sudah respon ya? Kak Abror udah Kak. Oh, sudah. Oke. Ramaiza coba. Oke, Ramaiza yang merespon. Yang lainnya silakan bisa merespon ya lewat chat atau open mic ya. Ramaiza bisa mendengar suara saya. Coba bisa open mic sebentar. Halo Ramaiza. Oke. Ramaiza untuk materi yang garis dan sudut. Nah, ini materi yang sudah pernah belajar sebagian saat SMP. Apakah materinya masih ingat, Ramaiza?
Gimana Ramiza? Sudah saya Kak mulai. Abror bisa ini share screen itu terkendala nggak kira-kira? Enggak. Bisa share screen. Oke. Oke. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah Kak. Nah, minta tolong kerjasamanya ya. Nanti kalau misalkan saya minta merespon lewat chat atau kalau bisa open mic ya biar lebih mudah. Ya, untuk yang misalkan masuk Zoom yang dia ke plot sebagai host, nah silakan bisa anu ya menjadikan tutornya sebagai host atau host ya. Nah, biar bisa share screen karena kalau nggak jadi host atau co-host nggak bisa share screen. Oke, usahakan bisa harusnya kan kalau pakai device kan bisa mendengarkan kan. Nah, harusnya kan tidak ditinggal atau masih standby. Jadi kalau ada keperluan atau ada perlu merespon tutornya bisa segera ya. Oke, kita mulai. Nah, hari ini materinya penalaran matematika garis dan sudut ya. Nah, oke. Nah, ini materi yang sudah pernah dipelajari saat SMP. Nah, mungkin tapi nanti ada beberapa materi yang lain. Nah, mungkin saya lanjutkan. Nah, ini target skor pengenalan matematika. Nah, pengenalan matematika itu bagian dari literasi. Nah, poin maksimalnya itu 1000. Nah, semakin tinggi ya peluang lolosnya juga akan semakin tinggi. Ya. Jadi silakan diamati masing-masing poin kalau pengenalan matematika yang sama itu poin maksimalnya dengan pengetahuan kuantitatif ya sama-sama 1000. Nah, oke, hari ini yang akan dipelajari. Nah, cuma nanti menyesuaikan waktu. Nah, untuk materi yang sudah pernah dipelajari saat SMP ya mungkin saya akan bahas sekilas saja ya nanti biar ada sempat bahas soal. Oke, ini ada kedudukan dua buah garis, kemudian persamaan garis lurus. Nah, cuma persamaan garis lurus ini hanya pengenalan persamaannya saja ya, karena persamaan garis lurus itu ada materinya juga secara khusus. Kemudian ada perbandingan segmen garis, kemudian ada sudut, hubungan dua sudut, kemudian hubungan antar sudut, kemudian hubungan sudut pada bangun datar, kemudian aplikasi trigonometri pada penentuan besar sudut dalam segitiga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada kedudukan dua buah garis. Ya, ada kedudukan dua buah garis pada bangun datar. Nah, ini ada garis, ada tiga kedudukan. Nah, ini harusnya masih ingat ya, garis sejajar, kemudian garis berpotongan, kemudian garis berhimpit. Kalau garis sejajar itu berarti kan tidak bertemu. Kemudian kalau berpotongan itu bertemu di satu titik. Nah, kalau berhimpit itu dia bertemu seluruhnya. Jadi dua garis bertumbuk jadi satu. Nah, itu garis berhimpit. Nah, untuk garis berpotongan ini ada kasus khusus kalau dia berpotongan membentuk sudut siku-siku. Nah, namanya berarti tegak lurus. Nah, harusnya ini diingat kembali ini harusnya masih ingat ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini persamaan garis lurus. Nah, ini untuk materi secara khususnya tidak saya bahas detail ya di sini. Ini setidaknya sebagai acuan, nah saya ringkas materinya biar nanti lebih mudah ketika saya share. Bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu persamaannya linear ya. AX plus BY plus C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi dua bentuk ini yang merupakan persamaan garis lurus ya. Jadi ya persamaannya linear. Linear itu apa? Linear itu persamaannya ada X dan Y. Nah, masing-masing pangkatnya satu ya. Jadi hanya X dan Y saja. Jadi dia tidak boleh ada pangkat 2
tidak boleh X dengan Y. Jadi persamaannya yang sederhana atau linear. Nah, kemudian ada kemudian ada yang masih ingat pengertian gradien itu apa? Nah, juga yang masih ingat komen di chat atau open mic. Nah, garis itu memiliki gradien. Nah, ada yang masih ingat gradien itu apa? Hmm. Ya, kemiringan ya, tingkat kemiringan garis ya, Runi. Ya, tingkat kemiringan garis ya. Nah, kalau diketahui dari persamaan, nah, kalau diketahui dari persamaan ini, nah, cara mencari gradiennya itu harus diubah ke bentuk dasar ini. Nah, Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi kalau bentuk persamaannya bentuk umum, nah, harus diubah ke bentuk dasar dulu. Nah, kalau bentuk Y sama dengan MX plus C, nah maka yang M inilah ini disebut gradien. Jadi gradien itu ukuran kemiringan garis ya, atau tingkat kemiringan tingkat kemiringan garis. Sebentar, sebentar. Sebentar ke pindah ya. Nah, ini. Nah, gradien itu tingkat kemiringan garis. Nah, berarti harus diubah bentuk persamaannya. Nah, ini persamaan garis lurus ini juga gunakan untuk materi pengetahuan kuantitatif ya. Jadi silakan nanti bisa juga dikaitkan karena ini juga materinya juga saling berkaitan sebenarnya PM dengan PK. Cuma beda tipe karakteristik soal saja. Nah, jadi untuk mencari gradien itu harus diubah dulu bentuk persamaannya. Nah, kemudian kalau mencari gradien tapi diketahui dua titik pada garis tersebut. Nah, itu nyari gradiennya itu selisih nilai Y-nya, kan koordinat itu ada X, ada Y. Selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X-nya. Nah, asalkan di sini urutannya sesuai ya. Nah, misalkan ini yang dipakai titik yang kedua, berarti urutannya dari Y2 dikurang Y1. Nah, itu juga kalau dibagi berarti X2 dikurang X1. Nah, atau sebaliknya, misalkan yang digunakan titik yang pertama dulu, berarti Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Nah, itu kalau mencari ukuran gradien atau nilai M kalau diketahui dua titiknya. Nah, itu untuk ini materi SMP ya. Nah, silakan nanti bisa dibuka-buka kembali. Nah, saya nanti fokusnya ke materi yang terakhir itu ada materi trigonometri. Jadi yang perlu penjelasan. Nah, terutama yang materinya terlewat ketika di sekolah ya. Nah, kemudian ada persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus. Nah, ini ada sifat gradien. Sifat gradien kalau diketahui bentuk persamaannya. Nah, kan garis itu biasanya dalam persamaan garis lurus itu yang digunakan sifatnya itu kalau garisnya saling sejajar atau tegak lurus. Nah, ini yang memiliki sifat. Nah, kalau saling sejajar maka gradiennya sama. Nah, jadi M1 sama dengan M2. Jadi gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua jika saling sejajar itu dia gradiennya sama. Nah, kalau tegak lurus gimana? Kalau tegak lurus berarti gradiennya saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Atau kalau dikalikan hasilnya -1. Nah, contohnya gimana? Misalkan kalau gradien yang pertama misalkan gradiennya 2/3. Nah, gradien yang kedua berapa kalau misalkan tegak lurus? Coba. Kalau coba ada yang bisa coba
merespon, silakan. M2-nya berapa? Ya, M3/2 ya, Runi. Coba silakan yang lain bisa merespon ya, nggak usah takut salah kan. Ini belajar ya. Nah, jadi M2-nya itu berarti berkebalikan dan berlawanan tanda. Jadi 2/3 kebalikannya 3/2. Kemudian berlawanan tanda. Kalau yang garis yang pertama dia positif, maka garis yang kedua berarti negatif ya, saling berlawanan. Atau kalau dikalikan hasilnya harus -1. Nah, hasilnya harus -1. Nah, jadi, tapi saya lebih enak mengingatnya kalau tegak lurus itu gradiennya saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Jadi penyebut sama pembilangnya ditukar, nah, kemudian berlawanan tanda. Kalau positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Nah, kemudian diingat persamaan garis lurus yang melalui titik salah satu titik dan diketahui gradiennya M. Nah, ini diingat persamaan garis lurus ya. Nah, jadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X-1. Jadi yang dikalikan dengan M itu X-nya ya, karena kan yang berkaitan dengan persamaan garis, itu gradien itu X-nya dulu. Jadi yang Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. X1 Y1-nya itu apa? Salah satu titik yang diketahui nih. Nah, jadi kalau yang diketahui titiknya lebih dari satu, ya dipilih salah satu aja. Nah, ini diingat. Jadi untuk membentuk persamaan garis lurus itu perlu diketahui, perlu mencari dulu gradien sama diketahui salah satu titik. Nah, itu kalau tentang persamaan garis dan gradien. Nah, ini saling berkaitan ya. Nah, kalau yang tadi garis jajar, coba kenapa kok kalau saling sejajar itu gradiennya sama? Ya tadi pengertian gradien itu tingkat kemiringan garis. Nah, kalau sejajar dia nggak bertemu, maka tingkat kemiringannya harus sama. Nah, jadi kenapa dia sama? Nah, cara ingatnya gitu. Ingat pengertian gradien. Gradien itu tingkat kemiringan. Nah, kalau tegak lurus kan dia bentuknya kalau horizontal ya lawannya vertikal. Nah, itu dia ukuran ukuran gradiennya itu saling berkebalikan. Nah, mungkin itu ya. Itu persamaan garis. Nah, ini kemudian perbandingan segmen garis. Nah, perbandingan segmen garis. Nah, itu kalau diketahui, nah misalkan ada nih garis AB. Nah, kemudian ada titik P, nah, yang membagi segmen garis AB menjadi AP dan PB. Nah, diketahui perbandingannya M banding N. Nah, kalau perbandingannya hanya perbandingan misalkan AP per PB. Nah, AP per PB sama dengan misalkan perbandingannya 2/3 misalkan. Nah, maka AP Oke, saya tampilkan gini aja ya biar enggak. Oke. Nah, AP AP per PB misalkan perbandingannya 2/3. Nah, maka AP per jikalau perbandingannya ditambah, maka ini AP ditambah PB sama dengan 2/3. Nah, AP ditambah PB, nah itu kan AP ditambah PB kan menjadi ruas garis AB. Nah, kalau ininya ditambah berarti perbandingannya juga ikut ditambah ya. Nah, jadi yang ini, nah makanya ikut ditambah. AP ditambah PB berarti ikut perbandingannya ditambah. Berarti AP ditambah PB kan AB berarti. Nah, berarti jadinya 2/5. Nah, berarti
sama seperti sifat perbandingan. Nah, jadi gunakan sifat-sifat perbandingan. Jadi kalau ada segmen garis itu maksudnya dia suatu garis dia dipotong menjadi dua bagian. Nah, ada titik di antara A dan B ini. Nah, kemudian hubungan titik P dengan titik A dan B. Nah, mungkin biar lebih terbayang, mungkin ini saya duplicate. Nah, yang hubungan titik P dengan titik A dan B. Nah, titik P ini cara mengingatnya seperti ini. Nah, kan kalau AP kan perbandingannya M. Nah, kalau M itu dikali dengan B. Nah, jadi titik yang berada di sebaliknya dari perbandingan M itu. Nah, jadi karena dia dekat A, maka M-nya nggak dikalikan dengan A. M dikali titik koordinat. Nah, yang di sini maksudnya ini titik koordinat ya. Titik koordinat P itu sama dengan M dikali titik koordinat B yang berseberangan. Kemudian ditambah N dikali dengan titik koordinat dari A. Nah, dibagi dengan M ditambah N. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan misalkan di sini saya buat contoh misalkan A misalkan 2,3. Ini tapi saya membuat soal baru saja ya. Misalkan B-nya min 2,7. Nah, kemudian di antara A dan B itu ada titik P. Nah, berarti misalkan gambar seperti ini, AB. Nah, kemudian di tengahnya ada titik P. Nah, misalkan perbandingannya 1:2. Nah, AP banding PB itu 1:2. Nah, 1:2. Nah, berarti yang ini kan 1 perbandingannya, kemudian PB perbandingannya 2. Nah, berarti untuk nyari titik koordinat P, nah, tadi kan berarti perbandingan ini 1 dikali titik koordinat B ditambah 2 dikali titik koordinat A. Nah, jadi yang berdekatan itu nggak boleh dikalikan. Kan 1 itu kan dekat dengan yang AP tadi, perbandingan AP berarti dekat dengan A. Berarti dikalikannya dengan, kalau 1 dikalikan titik koordinat B, nah kemudian yang 2 dikalikan dengan titik koordinat A. Kemudian dibagi dengan penjumlahan dari perbandingannya tadi, 1 tambah 2. Berarti 1 dikali titik koordinat min 2,7. Nah, ditulis dalam kolom seperti ini kan, sudah pernah belajar matrik. Biasanya kalau koordinat untuk menuliskan penjumlahan penjumlahan vektor kolom, nah ini ditulis pakai kolom itu biar lebih mudah. Kemudian dikali 2 kali 2 bagi 3, 2,3. Nah, titik koordinat A kan 2,3. Kemudian dibagi 3. Nah, tinggal dijumlahkan, yang X dijumlahkan dengan X. Nah, 1 dikali min 2, 7 dikali 1, 7. Kemudian ditambah 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali 3, 6. Nah, kemudian dibagi 3. Nah, kemudian cara menjumlahkan vektor kolom seperti ini gimana? Nah, caranya, tinggal yang X dijumlahkan dengan X ya. Berarti min 2 ditambah 4. Kemudian yang Y dengan yang Y. Berarti 7 ditambah 6. Kemudian dibagi 3. Nah, ditulis hasil akhirnya. Min 2 tambah 4, 2. Kemudian 7 tambah 6, 13.
Nah, ini dibagi 3. Nah, kalau koordinat kemudian dibagi 3 itu gimana berarti? Nah, berarti artinya masing-masing X, Y itu dibagi dengan konstantanya itu. Dibagi 3 berarti 2 dibagi 3, 2 per 3. Kemudian yang 13 juga dibagi 3. Jadi saling dibagi ya. Nah, kemudian P-nya berarti koordinatnya ditulis dalam bentuk koordinat lagi, yang X ditulis di kiri, yang Y ditulis di kanan. Berarti 2 per 3, 13, 13 per 3. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, terutama yang misalkan terlewat materi yang sebelumnya, biasanya kalau SMA itu kelas ini kelas 10. Kelas 10 atau mungkin juga bisa jadi ada yang terlewat. Mungkin bisa ditanyakan. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ya. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan, ini ada Amanda Triara. Oke. Oke, sebelum dilanjutkan, sebagai interaksi, coba saya pengen respon kalian. Hmm, Coba mungkin ini selingan aja ya. Coba hmm, saya pengen ngecek masih konsentrasi atau enggak. Nah, ini salah satu game dari pembelajaran online juga nih, dari Kuiper. Nah, mungkin tebak logo. Nah, mungkin ada yang sudah pernah, tidak apa-apa. Kalau yang kemarin kan pahlawan ya. Nah, nanti SS nanti ya setelah ini aja. Meja. Oke, mungkin bisa komentar di chat ya. Nah, cepat saja nanti beberapa aja. Mungkin, nah silakan. Nah, yang pertemuan kemarin kan pahlawan, nama pahlawan. Sekarang ini nama perusahaan atau kampus nanti. Nah, mungkin, mungkin bisa ditebak ini. Oke, Dana. Ah, nggak usah ada rulesnya. Ini hanya untuk ngecek kalian masih konsen fokus atau enggak. Oke. Oke, Putri Salsabila, Hah? Oke, nanti di akhir, ya, saya minta 1 atau 2 orang untuk bertanya tentang materi atau terkait apapun, untuk, ya, saya menanyakan apakah kalian mengikuti dengan baik atau enggak. Yang ini malah sudah ya? Oh, kalau yang, oke. Oh, yang ini sudah ya? Oh, kalau yang pahlawan udah belum? Yang pahlawan, saya soalnya, oke. Oh, yang pahlawan sudah. Oke, oke. Berarti yang susun huruf aja. Coba. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, lanjut ke yang susun huruf aja. Oh, yang ini udah ya? Nah, ini susun huruf. Nah, coba. Tapi ini materi yang pengetahuan. Nah, nggak apa-apa lah. Ini materi yang terkait dengan matematika. Nah, tapi ini sebenarnya pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika itu hampir, materinya hampir mirip. Nah, coba. Ini disusun, nah, dia membentuk topik materi yang akan dibahas dalam pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematika. Oh ya, operasi bilangan ya. Oke, lanjut. Nah, tapi ya, jangan meniru
anu ya, lihat chat ya, tapi ya beneran nyusun kata-katanya sendiri. Oke, lanjut. Ya, benar ya, operasi bilangan. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Oh ya, salsa ataher ini yang pertama, barisan dan deret ya, benar. Oke, selanjutnya. Nah, ini mudah nih ya, emang singkatan. Oke, KPKFBB, oh, banyak. Nah, alias Akila. Oke, lanjut. Oke, berarti masih banyak yang fokus ya. Oke, lanjut. Oh ya, ya Runi, Cia, Nia Zelva, Sari Setiawati, Najla. Oke, benar ya. Peluang. Lanjut. Nah, nulis statistikanya yang benar ya. Statistika bukan statiska. Oke, ya benar ya statistika. Nah, kemudian, nah ini yang materi hari ini ya sudut. Oke, benar. Nah, lanjut. Nah, ini nanti akan sempat dibahas juga, walaupun banyak atau sedikitnya nanti menyesuaikan. Ya, segi empat ya, benar ya. Nah, kemudian, nah yang ini mungkin ini agak teknis ya, fungsi komposisi. Nah, sambil mengingat materi yang sudah pernah dipelajari kalian ketika SMA. Oke, fungsi komposisi. Nah, satu lagi yang berkaitan nih, ya fungsi, ya benar ya, fungsi inverse. Nah, oke. Ya, mungkin itu selingan. Nah, berarti masih banyak yang fokus ya. Vineta, Cia, Sari, Setiawati, alias Akila, Najla, dan seterusnya. Oke. Nah, kita kembali ke slide yang tadi. Oke. Ini, nah, kemudian pengertian sudut dan jenis-jenis sudut ya. Nah, harusnya kalau yang ini, anu lah, bisa dilewatkan. Ini untuk biar mereview saja, ini ringkasan biar nanti bisa dibaca ketika filenya sudah di-share. Nah, kemudian ini diingat kembali jenis-jenis sudut ya. Jenis-jenis sudut ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, nah, sudut perigon. Nah, sudut perigon itu sudut satu putaran ya, istilahnya perigon. Nah, ini mungkin yang kurang familiar ya. Untuk sudut yang lain harusnya diingat. Nah, karena materi sudut, nah ini yang paling dasar ya. Mungkin malah dulu SD harusnya sudah dikenalkan. Nah, SMP juga sudah. Hmm. Jadi ya silakan diingat kembali. Nah, kemudian ini hubungan antara dua sudut. Nah, hubungan antara dua sudut itu ada tiga di sini. Nah, jadi ada berpenyiku, ada sudut berpelurus. Nah, jadi dari istilahnya saja berpenyiku berarti kedua sudut membentuk sudut sudut siku-siku. Nah, berarti di sini dua sudutnya berjumlah 90 derajat. Jadi seperti istilahnya ya. Nah, kalau berpelurus berarti membentuk sudut lurus. Sudut lurus tadi berapa? 180. Nah, jadi bisa diingat. Nah, jadi biasanya istilah dalam matematika itu sesuai dengan pengertian dasarnya. Jadi berpenyiku berarti dia membentuk sudut siku-siku, berarti jumlah sudutnya 90. Atau komplementer ya itu kalau mau pakai istilah lainnya, berpelurus ada suplementer. Nah, kalau bertolak belakang itu
sudutnya sama ya. Nah, ini ada garis AC, dia berpotongan dengan garis BD di titik O. Nah, berarti sudut yang bertolak belakang berarti sudut yang mana? Silakan bisa komentar di chat. Nah, komentar di chat, sudut yang bertolak belakang yang mana? Kan garisnya AC berpotongan dengan garis BD di titik O. Nah, silakan bisa dituliskan sambil mengingat materi SMP. AOB bertolak belakang dengan DOC bukan Kak? Ya, ini siapa? Cia. Oke, Cia. Ya benar. Satu lagi apa Cia? AOD bertolak belakang BOC. Ya, ya benar ya. Nah, jadi ini materi SMP dulu. Nah, ya. Nah, jadi yang saya tandain bintang dengan bintang itu sama. Kemudian yang saya tandain dot hitam atau titik hitam itu yang sama. Nah, jadi silakan bisa diingat. Nah, ini hal-hal dasar ini tapi penting ya. Jadi nanti materi sudutnya kan bisa macam-macam variasi. Nah, tapi ini hal-hal yang dasar ini ya penting nih. Jangan sampai nanti sudut siku-siku berapa lupa atau sudut lurus lupa berapa jumlahnya. Nah, itu berapa besar sudutnya. Nah, itu sayang. Jadi dari hal-hal yang dasar terlebih dahulu. Nah, mungkin itu. Nah, ini saya lewatkan lagi ya. Ini materi SMP. Nah, mungkin yang perlu saya ulas ini. Jadi lumayan. Nah, ini mungkin sebenarnya mudah, cuma karena ini materi SMP dan biasanya ini dikenalkan saat kelas 7 SMP. Nah, jadi mungkin sudah agak lama, jadi lupa. Nah, cara ngingatnya gimana ini? Hubungan antar sudut. Nah, kalau tadi kan hubungan cuma dua sudut. Nah, kalau ini hubungan antara dua sudut. Nah, hubungan dua garis yang sejajar. Nah, ini garis M dan N kan sejajar ini. Nah, ini sejajar. Nah, kemudian dipotong satu garis. Nah, itu memiliki beberapa hubungan sudut. Nah, kalau sudut sama besar itu ada tiga hubungan sudut, yaitu sehadap dan berseberangan. Itu berarti sudutnya sama. Kalau yang total besar sudutnya 180 itu ada namanya sepihak, saling sepihak atau dalam sepihak ada luar sepihak. Nah, itu totalnya 180. Nah, sebenarnya bisa ditandai atau diingat-ingat. Kalau sama besar atau berseberangan itu dia sama ya. Nah, kalau sepihak itu total sudutnya 180. Nah, gimana cara membedakan yang dalam berseberangan atau luar berseberangan? Nah, caranya gini. Istilahnya yang pakai dalam ini berarti berada di dalam atau di antara dua garis sejajar. Nah, kita lihat nanti bisa dicek ini ya. Kalau sehadap itu sesuai istilahnya nih, A1 dengan B5. Nah, saya tandain B5. A1 dengan B5. Kemudian A2 dengan B6. Nah, sehadap. Jadi istilahnya ya sesuai aja sehadap. Nah, berarti dia kemudian kalau tumpul ya dengan yang tumpul berarti sehadap. Nah, kalau berseberangan, kalau dalam berseberangan itu berarti di antara dua garis nih. Nah, berarti kalau A3 dengan hmm, nah, hmm. kalau A dengan B6. Nah, yang saya tandain merah ini A3 dengan B6 itu dalam berseberangan. Nah, jadi kalau istilah dalam itu berarti di dalam dua garis yang sejajar ini atau di antara. Nah, itu dalam. Kalau luar berseberangan, nah contohnya ini kan A1 dengan B8. Nah, sambil bisa diperhatikan kan gambarnya bisa dicek sendiri-sendiri. Luar berseberangan itu A1 dengan B8. Kenapa? A1 dengan B8 sama. Nah, itu kan dia berada di luar dua garis sejajar. Nah, itu. Jadi istilah dalam membedakan dalam sama luar gimana, Kak? Nah, ya itu tadi. Kalau luar itu berada di luar dua garis, kalau dalam itu berada di antara dua garis. Nah, gitu.
Jadi kalau dalam berseberangan, luar berseberangan lebih terlihat sebenarnya. Nah, kalau dalam sepihak atau luar sepihak, dia sudutnya tuh kenapa totalnya 180? Karena kalau digabungkan dia membentuk sudut lurus. Nah, contohnya nih, nah ini sudut lurus ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalkan yang luar sepihak nih. Nah, yang luar sepihak A1 dengan B7. Nah, misalkan saya tambahkan pakai yang ini A1 dengan atau ini A2, nah, yang sandain biru dengan B8. Nah, kan kalau B8 dengan A2 kalau digabungkan kan membentuk sudut lurus. Membentuk sudut lurus. Berarti dijumlahkan sama dengan 180. Nah, sambil di nah, diingat ya materi ini kan mengenai yang utama yang hari ini dibahas kan garis dan sudut. Nah, jadi kalau bisa ya ini materi yang dasarnya jadi ya cukup penting lah. Nah, jadi silakan bisa diingat dan dipelajari. Oke, lanjut. Nah, mungkin satu lagi. Nah, satu lagi yang perlu dibahas. Nah, sebenarnya masih ada materi yang lain. Cuma yang penting seenggaknya kita menghabiskan materi yang garis dan sudut ya. Nah, ini yang sering digunakan juga ada segitiga dan segi empat. Nah, yang penting tahu total besar sudutnya. Nah, ini juga penting ya. Total besar sudut dalam segitiga. Nah, jadi kalau segitiga kan sudutnya memang ada tiga nih. Nah, misalkan ada misalkan sudut A, misalkan segitiganya ABC. Nah, sudut A kalau dijumlahkan dengan B dengan C itu totalnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu totalnya sama dengan 180 derajat. Nah, ini diingat ya. Nah, jadi selain sudut lurus itu 180, total besar sudut dalam segitiga itu 180 ya. Nah, itu diingat. Jadi ini materi geometri. Nah, ini yang saya jelaskan ini hal-hal yang masih dasar sebenarnya. Ini hampir semuanya materi SMP. Nah, kemudian kalau segi empat gimana? Nah, kalau segi empat itu total besar sudutnya itu 360. Nah, dia sama dengan satu putaran penuh ya. Jadi satu putaran. Nah, satu putaran penuh itu kan 360. Nah, kemudian kalau total, oh ini yang bawahnya harusnya segi N ya. Nah, segi N. Nah, kalau total besar sudut pada segi N, nah itu selisihnya tuh N dikurang 2. Jadi kalau segi 4 kan 4 dikurang 2, 2 dikali 180, 360. Nah, kalau seginya sebanyak N, misalkan segi 5. Oh, kalau segi 5 berarti berapa? Nah, kalau segi 5, nah misalkan segi 5 nih. Segi 5 total besar sudutnya berapa? Nah, totalnya berarti berapa? Nah, tinggal ya seginya dikurang 2 dikali 180. Nah, berarti 3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin dari yang di yang saya sampaikan ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, siap. Nah, ini semoga yang materi-materi dasar tadi kalian bisa mereview kembali materi-materi SMP. Nah, yang dasar terutama garis dan sudut ya. Nah, yang kita fokuskan pelajaran hari ini. Nah, untuk tambahan yang bawahnya ini ya tetap terkait dengan sudut, tapi dia lebih banyak terkait dengan bangun datarnya. Jadi yang ini
lebih ditemakan dulu dasar-dasarnya karena ini ya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah mendekati jam 9. Nah, yang setelahnya ini mungkin untuk ringkasan ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, nah, bisa ditanyakan. Nah, mungkin saya sekilas materi selanjutnya. Nah, ini terkait dengan segitiga yang istimewa yang dibahas itu segitiga siku-siku. Itu ada teorema Pitagoras. Nah, ini sengaja saya sisipkan biar kalian bisa mereview sendiri nanti. Nah, kemudian selanjutnya ini segi 4. Nah, ini saya ambilkan materi rumus luas sama keliling. Nah, nanti di materi itu ya pasti ya keluar salah satu segi panjang. Nah, jadi kalau bisa membuka ringkasan materi ini ya. Jadi nggak saya bahas di pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu. Tapi ini file materi ini bisa digunakan untuk mereview. Nah, kemudian ada lingkaran. Nah, lingkaran, nah, di sini saya tuliskan ada keliling dan luas lingkaran. Nah, kemudian ada, nah ini mungkin sebenarnya SMP ini sudah ya, ada sudut keliling dan sudut pusat. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang terlewat atau bahkan memang tidak sempat belajar. Nah, sudut keliling, nah simpelnya gini lah. Sudut keliling itu sudut yang berada pada keliling lingkaran. Nah, jadi simpelnya, nah ini, yang berada pada keliling lingkaran. Jadi istilah dalam matematika sebenarnya menyesuaikan dengan istilah yang ada di materi itu sebenarnya. Keliling, sudut keliling. Oh, keliling itu di pinggir lingkarannya. Oh, berarti sudut keliling ada ADB, ADB dengan yang saya tandai merah ini ya. Kalau sudut pusat itu apa? Nah, lingkaran itu kan memiliki pusat. Nah, pusatnya itu O. Nah, berarti sudut pusat itu yang sudutnya berada di pusat lingkaran. Nah, ini masing-masing memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan. Nah, ada dua hubungan di sini. Ada sudut keliling, kemudian ada hubungan antara sudut keliling sama sudut pusat. Nah, kalau sudut keliling itu, nah, tapi ada syaratnya, dia menghadap busur yang sama. Nah, atau dia membukanya, sudutnya membuka ke arah busur yang sama. Jadi ACB, ADB dengan AEB ini membuka ke busur yang sama. Busur itu lengkungan ya, membuka ke lengkungan AB atau busur AB. Nah, jadi besar sudutnya sama. Nah, itu kalau sudut keliling menghadap busur yang sama, dia sudutnya sama. Nah, kemudian kalau sudut keliling dan sudut pusat dia menghadap busur yang sama gimana? Nah, ini kita lihat sudut AOB dengan sudut keliling yang lain. Nah, sudut ADB atau sudut ACB, ada sudut AEB. Nah, sama aja. Kalau sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, nah, ada hubungannya sudut pusat. Nah, kita ngingetnya pakai hmm, analogi, analogi diameter sama jari-jari. Nah, diameter kan sama dengan dua kalinya jari-jari ya. Nah, kalau diameter kan diameter kan dia harus melalui pusat lingkaran. Nah, hampir sama nih. Nah, jadi yang lebih besar itu sudut pusat. Nah, sudut pusat itu lebih besar. Jadi kalau sudut keliling lebih kecil atau setengahnya dari sudut pusat. Nah, gitu. Jadi kalau sudut kelilingnya di sini 30, maka sudut pusatnya dua kalinya. Dua kali 30 derajat, 60. Nah, jadi sambil diingat. Nah, ada kalanya ini mengaitkan materi sudut pada lingkaran ya. Nah, sudut pada lingkaran itu yang sering digunakan itu sudut keliling dengan sudut pusat. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu yang terkait sudut keliling.
Oke, apakah ada yang ditanyakan yang sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran? Nah, nanti sebelum saya tutup mungkin saya tanya anu lah dua dua atau tiga soal nanti tapi yang jawab berbeda orang. Oke, ini sudah jam 9 ya, berarti kita apakah materi seperti ini banyak muncul di soal UTBK? Sebenarnya kalau soal garis dan sudut untuk menjadi soal penalaran matematika itu sebenarnya menurut saya jarang nih. Nah, biasanya kalau yang digunakan untuk soal cerita itu biasanya yang ada trigonometrinya. Nah, ini yang terakhir. Cuma karena batasan waktu kayaknya mungkin ini belum bisa dibahas. Tapi sudah saya anu kok cantumkan contoh soal dan ada pembahasannya. Nanti bisa bisa dibaca. Nah, kalau sudut biasanya garis dan sudut biasanya lebih banyak dia soal pengetahuan kuantitatif ya. Nah, jadi kalau soal penalam matematika, biasanya soal garisan sudut itu agak sulit dibuat soal cerita ya. Jadi dia biar lebih banyak pengetahuan kuantitatif. Nah, kalau yang PM, nah ini biasanya yang sepengetahuan saya lebih banyak untuk soal. Nah, ini soal yang kalau untuk soal PM biasanya dua ini biasanya. Nah, nih biasanya bisa menjadi soal cerita nih ya, pakai aturan sinus sama aturan kosinus. Nah, mungkin saya tanya aja lah karena yang ini nggak sempat terbahas. Coba saya tanya, apakah di sekolah sudah mendapat mendapatkan materi ini atau terlewat? Nah, yang sudah bisa komentar di chat atau yang belum bisa komentar di chat. Nah, silakan komentar di chat ya. Apakah materi aturan sinus dan kosinus sudah dibahas di kelas atau di sekolah kalian masing-masing? Oke, sudah tapi sedikit lupa Bella. Nah, yang lain silakan bisa komen nih, sudah atau belum? Oh, sudah. Nah, berarti bisa kalau sudah bisa mengingat ya. Nah, kalau yang belum, belum ada yang komen tapi yang belum. Oke. Ya, memang kalau aturan sinus dan kosinus memang yang digunakan yang dasarnya saja kok. Itu ya. Nah, mungkin karena saya tidak bahas ini detail, mungkin intinya saja ya. Kalau aturan sinus itu intinya dia perbandingan antara panjang sisi dengan sinus dari sudutnya ya. Panjang sisi dengan sinus dari sudutnya. Nah, jadi perbandingannya sama ya. Sisi A dibandingkan dengan sinus dari sudut A. Nah, ini kan saling berhadapan. Nah, jadi sisi A per sinus dari sudut A sama dengan sisi B dibanding dibandingkan dengan sudut B. Nah, jadi perbandingannya sama. Nah, itu kalau sinus. Nah, tapi ada kalanya aturan sinus itu terbatas ya. Karena kalau aturan sinus itu harus diketahui dua sisi dan salah satu sudut yang bersesuaian. Nah, kalau selain itu dia nggak bisa. Nah, makanya ada satu aturan lagi yaitu aturan kosinus. Nah, kalau aturan kosinus itu bisa mencari sisi yang ketiga. Nah, contohnya gimana? Misalkan nih, ada sudut, nah sudut A diapit oleh panjang sisi B dan C. Nah, kalau pakai aturan sinus itu nggak bisa nyari sudut yang mencari sisi yang ketiga. Nah, kalau pakai aturan sinus malah bisa. Nah, jadi kalau yang diketahui satu diapit oleh dua sisi, nah ini kan sudut A ini kan diapit kan. Nah, sudut A diapit. Nah, itu bisa dicari sisi yang
berada di depannya atau sudut yang ketiga ini. Nah, berada di hadapan sudut A. Nah, polanya mirip kok. Yang ini diingat salah satu aja polanya. Soalnya Diingat polanya aku salah mau satu. nanya boleh nggak? Maaf banget motong. Oke, nggak apa-apa. Siapa nih, Cia? Gimana, Ya, Cia? eh, aturan sin, Hmm? cos, sama tan itu berlaku untuk semua segitiga atau segitiga sama sisi aja? Enggak, segitu semua segitiga. Ah, bukan aturan tangan nggak ada ya. Adanya aturan sinus sama kosinus. Oh, oke. Semua segitiga ya. Nah, ini semua segitiga ini gambarnya aja. Maksudnya gambarnya biar rapi aja ya. Semua segitiga ya. Segitiga sebarang. Sebarang ya. Oke. Ada lagi, Cia? Udah, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, untuk yang lebih detailnya kalau aturan sinus sama kosinus karena keterbatasan waktu nanti setelah ini kita anu lah kita closing saya tanya beberapa dulu. Nah, yang ini untuk yang penasaran atau pengen belajar lebih lanjut aturan sinus sama kosinus, nah saya sengaja beri contoh soal karena aturan sinus dan kosinus, nah, yang menurut saya perlu perlu ada contoh dan pembahasan. Nah, jadi nanti bisa dibaca di file yang akan saya share ya. Saya usahakan anu lah malam ini. Oke. Nah, ini nanti yang nomor satu itu pakai aturan sinus, nomor dua itu pakai aturan kosinus. Nah, yang nomor tiga ini soal penalaran matematika ya, cerita. Nah, jadi nah, biasanya kalau soal cerita itu biasanya menggunakan bentuk-bentuk barang atau objek atau bentuk alam yang bentuknya segitiga. Nah, jadi nanti bisa coba dibaca sendiri ya, sudah ada soal dan pembahasannya. Nah, mungkin itu dulu. Selain Cia, mungkin ada yang ditanyakan yang lain, silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya ya berarti ya. Pertemuan selanjutnya materi apa? Saya cek ya. Pertemuan selanjutnya sama Kak Antoni itu bangun ruang ya. Bangun ruang. Nah, setelahnya ada persamaan garis lurus. Nah, kalau tadi persamaan garis lurusnya kan hanya sekilas saja. Nah, jadi nanti selanjutnya sama Kak Antoni itu persamaan garis lurus. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nah coba saya yang tanya sekarang. Nah, coba, nah tapi soalnya pengembangan dari yang tadi ya. Nah, coba nanti yang bisa jawab berarti ya sudah materinya masih ingat dan sudah paham. Nah, coba, nah hitungannya yang mudah aja lah. Coba, nah sudut CBD berapa? Nah, bisa open kan? Nah, silakan dua soal aja lah kalau nggak. Dua atau tiga ya.
Nah, coba silakan. Nah, terakhir ini dua soal lah, silakan atau saya tunjuk random. Yang nomor satu sampai yang nomor dua. Ada yang mau coba menjawab? Mungkin Vinka atau siapa ya? Jaisha. Saya ingat. Nah, Runi tadi, Runi mau coba menjawab. Nomor satu atau dua. Oke, nggak ada yang mau coba menjawab ini. Nomor satu 100. Nah, coba Sari bisa open mic nggak Sari? Nah, biar dijelasin ke temennya. Nah, salah nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Yang penting kan kita sama-sama belajar. Nah, Sari, coba bisa open mic sebentar, Sari. Ya, jawabannya 100 kok. Ayo, Sari, coba. Biar temennya nanti, anu, tahu penjelasannya. Kalau ngetik kan, oh nggak bisa open mic. Ya, pakai penjelasannya. Saya minta sebenarnya menjelaskan. Oke, 180 dikurang 45. Oke. Ya, benar ya. Sari jawabannya 100. Kemudian Cia juga 100 ya. Berarti Cia sama Sari. Ya, benar ya. Pertama dicari dulu sudut B-nya. Nah, jadi pakai cara yang konvensional saja. Nah, berarti dicari dulu B-nya berapa. Nah, gimana cara nyarinya? Ya tadi jumlah sudut dalam segitiga kan totalnya harus 180. Nah, berarti A, B sama C totalnya harus 180. A tambah C kan 35 tambah 45 80 nih. Berarti B-nya 100. Oh, tapi CBD yang ditanya, Sari. Yang ditanya bukan CBA, CBD. Nah, yang ditanya CBD berarti berapa? Kan yang CBA yang 100. Nah, berarti CBD ya sudut yang berpelurus ya. Berarti sisanya. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya 80 ya. Jadi di dibaca dengan teliti soalnya. Kan yang ditanya CBD berarti sudut yang sebelahnya ya. Jadi sudut yang sebelahnya itu 80 derajat karena dia membentuk sudut lurus. Nah, ini kita mengingat dasar-dasar yang kita sudah pelajari tadi. Oke. Hingga 280. Nah, gimana bisa dapat 280? Nah, Vingga. Nah, bisa komentar lewat open mic. Kalau enggak, Vingga. 280 itu yang nomor satu. Nah, kalau enggak dijelaskan, saya enggak tahu asalnya dari mana. Oke, sana ini. Oh, 180 dikurang 100 ya, bukan malah ditambah 180 ya, dikurang. Nah, kan dia C. Nah, ini lihat. Yang ini kan membentuk sudut lurus kan. Nah, yang ini membentuk sudut lurus. Nah, ini sudut lurus ya. Sudut lurus. Nah, oke, yang nomor dua tadi Cia berapa? Oke, Cia
Nah, Vinka. Ya, tipe tapi itu salah hitung ya, Vinka ya. Lebih teliti. Cia, Cia tadi berapa X-nya? 4. Cia X-nya 4. Nah, apakah benar ada yang lain nggak selain Cia? Oke. Lihat, kan ACB 50 nih. Berarti AOB berapa? Nah, ini 20X ya. Sudut AOB itu sudut pusat ya. Sudut AOB itu sudut pusat. Nah, kalau sudut pusat kan berapa kali sudut keliling tadi? 2 kali sudut keliling. Nah, berarti sudut AOB sama dengan 2 kali sudut keliling itu sudut ACB. Nah, sudut ACB sama dengan berapa? 50 derajat. Nah, berarti 100 kan, berarti ACB kan 2 kalinya. Berarti kalau AOB-nya 20X, berarti X-nya berapa? Nah, X-nya berapa berarti? Nah, X-nya 5. Oh ya, Anissa Zalfa, benar ya, 5. Nah, Cia kok kenapa dapat 4 ya? Mungkin lebih teliti ya Cia ya. Iya Kak, maaf, Nah, salah. 100 dibagi 20 ya. Berarti 5. Nah, mungkin itulah setidaknya bisa untuk nge-review materi yang sudah dipelajari tadi, materi dasar garis dan sudut ya. Oke, mungkin itu cukup, sudah jam 9:15 lebih. Mungkin semoga bisa sedikit membantu mereview materi materi dasar garis dan sudut ya. Nah, jadi silakan nanti bisa dipelajari lagi. Ya, mungkin itu cukup dulu, saya stop sharing. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, terima kasih tadi partisipasinya di tadi untuk soal terakhir untuk Cia, Rizkul, terus siapa lagi tadi? Anissa Zalfa, Vinka, sama siapa lagi ya? Sari tadi ya. Oke. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa ya. Oke, berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, semangat. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalau ada yang masuk duluan dan jadi host, minta tolong responnya biar nggak terkendala kayak tadi lama nanti share-share. Oke. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.